ya. Masih ingat namanya apa? Ada yang ingat? Diagram untuk menggambarkan bisnis proses itu biasanya pakai apa? Kalau menggambarkan kebutuhan bisa pakai use case ya. Flowchart. Flowchart atau apa? Swimlane. Oke, swimline atau flowchart ya. Kalau swimline dia sudah dibagi berdasarkan vektornya, vektornya. Oke, yang pertama yaitu kelas diagram. Dari namanya ini sudah menggambarkan isinya ya, kelas diagram. Diagram yang isinya adalah kelas ataupun entitas-entitas dari sistem yang akan dibangun. Ya, entitas itu bukan aktor ya, tetapi entitas itu adalah objek yang digunakan untuk membangun sistem tersebut. Ya. Misalnya kayak kelas, misalnya kita membuat suatu sistem mengenai jual beli online. Nah, aktornya mungkin cuma dua, mungkin ya ada pembeli, ada admin, ya, atau nanti ada tim manajerial dan lain-lain. Tapi maksudnya kelas di sini bukan hanya aktor, tapi produk itu juga termasuk entitas, objek yang uh, digunakan untuk membuat sistemnya. Kategori produk itu juga termasuk kelas. Kemudian transaksi transaksi itu juga termasuk kelas gitu. Jadi kelas itu secara umum dia memiliki properti, memiliki method ataupun fungsi ataupun behavior ya, perilaku perilaku yang berbeda dengan kelas yang lainnya. Ini kalian pasti sudah paham ya karena sudah dapat materi PBU kalau nggak salah. Secara umum, kelas itu terdiri dari nama kelas, atribut, dan juga metode. Ya, untuk membuat kelas diagram atau mendefinisikan kelas yang nanti dipakai untuk membuat suatu sistem, ya, itu harus didefinisikan seperti ini. Ada nama kelasnya, atribut dari kelas tersebut apa, metode-metode atau perilaku-perilaku yang bisa dilakukan oleh kelas itu apa aja. Ya. Jadi kelas ini secara umum dia itu mewakili struktural dari objek tersebut. Nah, atribut di dalam kelas ya, itu biasanya dituliskan seperti ini, visibility-nya, kemudian namanya apa? Tema. Harusnya ini bukan nama ya, tapi visibility, kemudian ya. Jadi penulisannya adalah visibility, name, kemudian tipe datanya apa. Visibility itu dibagi tiga ya, ada yang plus, kemudian minus, dan juga crash ya, ada crash ini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah gimana sih? Bahwa atribut ya, atribut maupun metode tersebut dia itu diidentifikasi sebagai atribut public atau atribut private atau atribut protected. Gitu. Jadi kita harus mendefinisikan apakah atribut itu bersifat public, private atau protected. Makanya di sini harus ada pembedanya mau plus, mau minus atau pakai yang crash gitu. Nah,
Kalau plus public artinya bahwa atribut maupun method bisa diakses oleh kelas lain. Ya, kalau private berarti method maupun atribut itu hanya bisa diakses oleh kelas tersebut. Nah, kalau protected apa kira-kira? Ada yang tahu? Protected kira-kira maksudnya seperti apa? Ketika atribut yang memiliki visibility protected itu artinya atribut tersebut hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri. oh, masa sih? Oke. Bukan itu private, Bu. Iya. Kalau protected apa? Jadi apa? Protected. Ini harusnya di Java kalian sudah harus hafal ya. Kalian belajar bahasa Java nggak? Ada mata kuliah bahasa Java nggak? Ada, Bu. Semester berapa? 2 sama 1. Oh, apa yang kalian ingat di Java? Encapsulation, overriding, inheritance, polymorphism. Ada yang masih ingat? Protected Jadi apa ini? itu Protected apa? buat pewarisan itu, benar nggak, Bu? Artinya gimana? Bisa dipakai di kelas parent sama di kelas child-nya. Oke, betul ya, bahwa protected ini menunjukkan bahwa atribut tersebut hanya bisa diakses oleh kelas itu sendiri yang mendefinisikan atribut dan metode ini, serta kelas turunannya. Ya, kalau kalian masih ingat di pembelajaran object oriented ya, misalnya kayak Java ataupun CI kalau yang menggunakan object oriented itu ada superclass dan juga child class ya, atau kelas superclass dan juga kelas. Superclass itu berarti yang induknya, yang mana dia akan bisa memberikan turunan atau apa ya, pewarisan atribut maupun metode ke child-nya dengan menggunakan kata kunci apa biasanya. Untuk memanggil superclass itu biasanya menggunakan kata kunci apa? Kelas A bla 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 kelas superclass. Kelas A bla 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 superclassnya. Biasanya pakai kata kunci apa? Extend. Ya, biasanya pakai kata kunci extends ya. Kata kuncinya extends. Nah, sama. Untuk mendefinisikan diagram kelas, kita harus paham mengenai visibility tersebut ya, public, private, atau protected. Jadi kita ketika merancang suatu sistem, kita harus bisa membayangkan, oh ini nanti kelasnya kira-kira siapa saja ya yang bisa mengakses atribut dan methodnya gitu. Tapi paling umum memang sifatnya adalah public ya. Oke, kemudian di dalam kelas diagram, kita itu juga bisa mendefinisikan asosiasi dan multiplicity-nya. Jadi asosiasi dan multiplicity itu mendefinisikan bagaimana sih hubungan satu kelas dengan kelas yang lain, apakah satu kelas dan kelas yang lain itu memiliki keterkaitan, dan bagaimana keterkaitannya, bagaimana hubungannya. Apakah satu kelas itu bisa dimiliki oleh banyak. Jadi gini, kan kelas itu kan nanti kalau dia di-run, dia akan menghasilkan suatu instance kelas, ya kan? Atau apa ya, blueprintnya, ya, instance-nya.
instansi kelasnya, objeknya gitu. Satu kelas itu bisa di-create banyak instance ya, banyak instance. Nah, asosiasi dalam multiplicity dia itu mendefinisikan apakah satu kelas itu bisa berhubungan dengan banyak instance atau enggak gitu. Makanya di sini ada hubungan ya, satu ke banyak, nol ke satu, banyak ke satu, dan sebagainya. Ini sebenarnya mirip seperti ERD. Tetapi yang dibicarakan bukan penyimpanan datanya, tapi kelasnya, kelas untuk di source code-nya, kelas diagramnya. Kemudian yang terakhir di kelas diagram, kita berbicara mengenai method ya, atau operasi, yang di sini ditulis warnanya hijau. Ingat kalau method dia itu harus pakai tanda kurung dan tanda kurung tutup dan tanda kurung buka dan kurung tutup. Kemudian untuk method yang punya return value, ya artinya bukan void method, bukan yang mengembalikan nilai null, maka dia harus harus definisikan ini method mengembalikan apa. Misalnya get item balance, maka dia akan mengembalikan variabel currency. Get order ID, dia akan mengembalikan order ID. Mengembalikan nilai order ID. Ini adalah contoh untuk kelas diagram yang tidak menggunakan asosiasi, tidak ada hubungannya. Sedangkan ini adalah contoh untuk kelas diagram yang ada asosiasinya. Ya, bisa dilihat di sini asosiasinya, misalkan kelas kategori soal, dia itu memiliki asosiasi satu ke banyak dengan soal. Ya. Ini hampir mirip dengan ERD, tapi ini sebenarnya bukan ERD, tapi kelas diagram. Jadi misalnya di kelas kategori soal, dia punya atribut ID kategori, tipenya integer, kemudian nama kategori, tipe datanya string, kemudian di kategori soal dia juga punya method add data ke database dengan tipe kembalian void, delete data database dengan tipe kembalian void, get list data dengan tipe kembalian objek kategori. Nah, ini adalah contoh kelas diagram ketika kalian mengembangkan suatu sistem menggunakan MVC. Ya. Ada yang ingat MVC itu apa? MVC ada yang tahu nggak? MVC itu model view controller. Ya. Model view controller. Jadi, pembuatan sistemnya berdasarkan yaitu tadi pembagiannya model view controller. Biasanya pakai apa? Contohnya pakai PHP, CI, ya. Contohnya seperti itu. Mereka basicnya adalah konsepnya adalah konsep MVC, model view controller. Nah, untuk model-model seperti itu, ya, kalian harus membuat dua kelas diagram. Yang pertama untuk controllernya harus dibuat kelas diagram, ya. Kemudian untuk untuk modelnya kalian juga harus membuat kelas diagramnya. Kemudian yang dihubungkan menggunakan asosiasi, ya, yang ada garis-garisnya ini adalah untuk yang modelnya, model kelasnya. Ini contohnya adalah sistem untuk penilaian ujian esai secara online. Ya, jadi didefinisikan ternyata di sini ada beberapa kelas, yaitu controller admin, controller pengajar, siswa, jawaban soal, kategori soal, kemudian nilainya. Nah, ini diperlukan saat kapan sih? Ini diperlukan ketika kalian sudah mendefinisikan use case, kemudian use case itu nanti akan dijadikan acuan oleh programmer. Ya. Nah, untuk membuat use case itu lebih detail,
maka harus dibuat kelas diagramnya dan juga sequence diagramnya supaya programmer itu bisa langsung mengimplementasikan ke source code. Jadi fungsinya analisis ini adalah itu sebagai acuan ke programmer. Jadi setelah kalian membuat use case, kalian membuat kelasnya, kelas diagramnya. Kelas diagram. Nah, use case, kelas diagram, sequence diagram itu nanti kalian harus tuliskan di yang namanya dokumen SRS, ya, Software Requirement Specification. Tapi tentu untuk membuat ini harus ada keterangannya. Ya. Contoh keterangannya seperti ini. Untuk kelas controller pengajar nih, yang ini, kalian harus definisikan nama methodnya itu apa, kemudian method ini tuh sebenarnya menjadi solusi dari requirement ID yang keberapa. Misalnya kemarin kita mendapatkan bahwa admin itu bisa mengelola data pengajar, ya, data pengajar. Data pengajar kita jadikan menjadi dua kelas maksud saya, yaitu controller pengajar dan model pengajar. Ya, untuk yang controller ini kan kita berbicara controller pengajar. Nah, ternyata metodenya ada beberapa ini. Nah, metode ini dia itu menjawab requirement yang keberapa. Misalnya kemarin ada requirement bahwa admin itu bisa menambah data pengajar. Maka harus ada yang namanya method add data. Nah, requirement yang menyatakan bahwa admin itu bisa menambah data pengajar itu nomornya berapa. Jadi kalian sesuaikan. Gitu. Begitu juga dengan login. Misalkan kalian sudah definisikan bahwa admin itu bisa melakukan login untuk atau mengajar melakukan login sebelum dia menginputkan soal, dan kalian definisikan itu menjadi non-functional requirement, ya. Nah, kalian harus definisikan kebutuhan non-functional requirement yang nomor berapa yang berkaitan dengan method ini. Kemudian di sini juga kalian harus menyertakan nomor ID-nya. Jadi setiap keterangan, ya, atau setiap kelas itu dia punya ID sendiri-sendiri. Gitu. Kemudian untuk keterangan yang model, ini tadi kan untuk controller, ya, kelas controller, ini adalah kelas model. Kalau kelas model keterangannya cukup seperti ini. Atributnya itu apa? Ya, atribut dari modelnya itu apa aja? Atribut itu kayak nama variabel, ya, variabelnya. Variabelnya, kemudian tipenya apa? Tipe datanya apa? Kemudian tujuan dari atribut itu apa? Kemudian nama method dari kelas itu apa? Gitu. Itu untuk kelas diagram. Kemudian kita masuk ke sequence diagram. Dari namanya ini sudah bisa diingat, ya, bahwa sequence diagram itu menggambarkan urutan dari adanya suatu perpindahan data, ya, urutan dari bagaimana suatu fungsi itu bekerja, ya, dan dapat dilihat juga perpindahan datanya atau perpindahan message di dalam fungsi tersebut. Secara definisi, sequence diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar sistem, termasuk pengguna, display, dan sebagainya. Dan sequence diagram itu menggambarkan interaksi antar objek termasuk message data pada satuan waktu. Jadi ada lifetime-nya. Sequence diagram menggambarkan interaksi yang berfokus pada urutan data, pesan, message yang dipertukarkan bersama dengan spesifikasi kemunculannya yang sesuai pada lifespan. Ya. Ada garis hidupnya. Jadi interaksinya nanti itu
harus ada garis hidupnya. Nanti akan ditunjukkan bentuk garis hidup itu seperti apa. Kemudian sequence diagram terdiri dari dimensi vertikal dan horizontal. Diagram ini secara khusus berasosiasi dengan use case diagram. Jadi sekali lagi bahwa kelas diagram, sequence diagram, dia itu mengacunya ke use case, ya, mengacunya ke use case. Jadi mereka ketiga-tiganya itu harus saling berkaitan. Bahkan di sequence diagram nanti kalian harus bisa menunjukkan ini sequence diagram merepresentasikan use case yang mana. Nah, fungsi dari sequence diagram itu apa? Ya, pertama adalah untuk mendetailkan use case, kemudian memodelkan logika dari fungsi atau operasi yang ada dalam sistem, kemudian melihat bagaimana objek itu saling berinteraksi. Ini adalah komponen-komponennya di dalam diagram use case, diagram sequence diagram. Ada aktor, entitas, kelas, ya. Biasanya kalau kalian membuat pengembangan software dengan MVC, ya, misalnya dengan PHP CI, ini biasanya menggambarkan model. Kalau boundary class menggambarkan view, kalau control class menggambarkan controller. Kemudian ini adalah untuk menggambarkan lifespan atau tadi garis hidup yang mana dia itu menunjukkan waktu mulai dan berakhirnya sebuah fungsi. Kemudian ada garis yang menunjukkan perpindahan suatu data ataupun pesan atau pemanggilan method. Di sini ada beberapa operator, ya, untuk ditambahkan ke dalam sequence diagram. Ada ALT, itu bersifat fungsinya itu hanya dijalankan ketika bernilai true. Kemudian ada optional, fungsinya juga akan terjadi ketika nilainya true. Kemudian ada paralel, itu ketika fungsinya dikerjakan secara bersama. Kemudian ada loop, ketika fungsinya itu memang dilakukan secara berulang. Ya, contohnya seperti ini. Jadi ada fungsi-fungsi yang dia itu dikerjakan sesuai dengan kondisinya, ya. Misalnya ini optional, ini loop, kemudian ini paralel, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari sequence diagram. Ini kalau kalian lihat, di sini ada aktor. Bentar, untuk menggambarkan sequence, kalian harus membuat suatu kotakan besar dulu, ya. Atau itu kotakan besar, boleh kalian taruh di paling akhir juga nggak apa-apa, tapi harus dia itu ada boundary-nya. Ya, kotakan besar ini, kemudian di pojokannya itu harus ditulis ini sequence diagram tentang apa. Misalkan ini sequence diagram tentang pengelolaan data pengajar. Kemudian baru kalian definisikan, di situ ada aktornya siapa saja, kelasnya yang terlibat itu apa aja. Ya, misalkan di sini aktor yang terlibat adalah admin. Pengelolaan data pengajar itu yang biasanya mengelola adalah admin, ya, bukan pengajar itu sendiri. Biasanya pengajar itu melakukan pengelolaan nilai dan sebagainya. Jadi misalkan ini ada aktornya admin, kemudian di sini ada kelas controller pengajar, di sini ada kelas view pengajar, di sini ada kelas model pengajar yang biasanya berkaitan dengan database. Ya. Kemudian misalkan ini admin ingin menampilkan data pengajar. Ya. Di sini ada optional, ya, artinya bahwa ini akan dilakukan ketika memang admin memilih untuk menu menampilkan data. Ini juga sama, ya, menambah, mengubah, dan sebagainya. Jadi kalau sifatnya optional, yaitu kalian kasih boundary optional. Misalkan di sini admin ingin menampilkan suatu data, jadi admin biasanya akan pergi ke view dulu, kan, view, ngeklik, bisa saja dia ngeklik, tampilkan data, kemudian dari view nggak mungkin dia akan langsung ke model, pasti dia akan perginya ke controller yang manggil method display data. Kemudian dari method controller yang akan memanggil ke modelnya.
Ya, misalkan manggilnya pakai metode get list data. Ya, ingat ya, kalau manggil method dia harus pakai seperti ini. Dan panahnya harus yang panah penuh. Ya, kemudian model di sini dia akan berkaitan dengan database, manggil data pakai query. Nah, ketika sudah didapatkan, maka dia akan mengirimkan data pengajar ke controller. Nggak mungkin dari model itu langsung ke view, itu nanti bisa rusak aplikasi kalian ya. Jadi kalau membuat sistem, pastikan modelnya harus masuk ke controller. Kemudian dari controller baru dikirim ke view. Gitu. Begitupun menambah data, mengubah juga sama, menghapus juga sama. Kemudian di sini ada lifespan ya. Lifespan itu menunjukkan ini waktu hidup dari kegiatan ini atau pengiriman data-data ini. Ya, misalkan ini mulai dari mengubah data, ID data pengajar mana sih yang mau diubah, maka dia harus ngeklik di tampilan view-nya dulu kan. Ngeklik, misalkan ada A, B, C, D, E pengajar, ngeklik yang A. Nah, ngeklik yang A itu kan sebenarnya dia view-nya itu mengirim ID pengajar ya. Mengirim ID pengajar ke controller. Dan juga manggil method. Makanya di sini dia dari aktor menuju ke view, inputannya adalah ID pengajar. Di sini ada lifespan-nya, waktu mulainya. Kemudian dari dari view manggil ke controller. Baru di sini controllernya mulai hidup ya, controllernya mulai hidup di sini. Kemudian controllernya itu manggil ke model, get detail data. Kemudian datanya kembali lagi ke controller mengembalikan ke view, ya. Jadi sampai sini ini sudah mati controllernya, kemudian yang di sini hidup, yang di view-nya, kemudian balik lagi dan sebagainya. Bentar, ini data pengajar ke view-nya, kemudian data pengajar ke view, kemudian update data. Oke, ini ada satu yang kurang ya, panahnya, yaitu dari aktor ke view. Jadi kan setelah yang namanya mengubah kan harus mengambil datanya terlebih dahulu ya, data dari database berupa data existing-nya. Kemudian data existing itu dia ditampilkan ke view. Nah, data existing ya itu harus butuh inputan data baru ya. Jadi di sini harus ada garis lagi, yaitu data baru pengajar. Maksudnya ya bisa aja kayak namanya salah ya, ingin ganti. Berarti kan harus ada tetap inputan dari admin ke sini ya. Jadi data baru pengajar masuk ke view, kemudian view-nya ini manggil ke controller untuk mengupdate datanya, kemudian controller baru memanggil method ke model untuk memerintahkan mengganti ke database. Ya. Harusnya ini kalian sudah terbayang ya, untuk mengubah data itu urut-urutannya seperti apa. Oke, kemudian tetap ya sequence diagram itu juga butuh penjelasan. Penjelasannya cukup dengan nama sequence diagram, urutan sequence diagram, kemudian use case yang berkaitan dengan sequence diagram ini tuh use case keberapa. Kan di use case sudah ada ID-nya sendiri-sendiri ya. Jadi harus kalian definisikan requirement di dalam atau daftar kebutuhan yang berkaitan dengan pengelolaan data pengajar ini itu nomor berapa, itu juga harus kalian definisikan. Kemudian nama kelas yang terlibat itu apa aja, kemudian deskripsi dari sequence diagram ini secara keseluruhan itu apa.
Kemudian untuk komponen diagram ini sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan ya, tapi perlu kalian ketahui bahwa komponen diagram itu merepresentasikan bagaimana keterkaitan komponen-komponen real di dunia nyata ya terkait dengan softwarenya. Ya, misalkan untuk membuat suatu sistem itu ternyata ada komponen .java, ada .exe, misal nanti juga ada .javascript, misalkan ada .css, misalkan ada API dan sebagainya. Nah itu gimana koneksinya, konektivitas antara satu dengan yang lain itu hubungannya seperti apa? Gitu. Jadi itu adalah contoh untuk komponen diagram. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait kelas dan sequence diagram? Kalau tidak ada tugas ya terkait RPL, silahkan untuk membuat kelas dan sequence diagram untuk untuk studi kasus yang kemarin ya, meneruskan yang kemarin, jual beli online ya, untuk Dior website ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Belum ada, Bu. Oke, Belum ada. jadi tadi apa? Kalau kelas diagram itu apa? Menggambarkan apa? Menggambarkan kelas, atribut, dan juga metode. Oke, kalau visibility dari atributnya itu bisa apa aja? Ada 3 ya tadi, apa aja? Ada public, ada private, sama protected. Oke, public, private, dan protected ya. Kemudian kalau sequence diagram itu menggambarkan apa? Sequence diagram. Menggambarkan urutan perpindahan data. Oke. Kemudian komponen utamanya apa sih dalam suatu sequence diagram itu? Di gambar tadi tuh ada komponen apa aja? Contoh yang tadi. Objek, Bu. Apa? Objek. Bentar, nggak ada suaranya. Apa? Objek, Bu. Admin tadi, aktor. Oke. Nyebutnya jangan admin ya, tapi aktor. Iya, Karena aktor ini admin itu ya, apa? ya yang admin itu nyebutnya aktor, nggak masukkan namanya gitu kan. Enggak, Jadi, komponen. Kita bahasnya komponen. Kalau tadi kan contohnya memang admin ya, tetapi itu adalah contoh dari aktor. Ya, aktor itu bisa macam-macam, bisa pengajar, bisa admin, bisa siswa, bisa apapun lah. Tapi kita nyebutnya adalah aktor. Komponennya adalah aktor. Oke, aktor. Kemudian apa lagi? Di dalam komponen sequence diagram itu butuh apa lagi? Entity class, boundary class, control class. controller, control. Oke, kelas. Oke, bentar. Oke, kelas aktor, kemudian kelas, kemudian apa lagi? Sama yang proses ketika Oke. kayak input itu apa line Oke. gitu. Tadi namanya apa? Left line.
Lifeline, oke. Lifeline itu untuk menggambarkan tempat mulai dan berakhirnya. oke. Lifeline. Kemudian ada garisnya yang horizontal ya. Kalau lifeline kan yang vertikal ya, yang dari atas ke bawah. Kalau yang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu adalah namanya message ya, message. Namanya message, tapi sebenarnya dia bisa aja mengirimkan data, mengirimkan message, memanggil message, itu juga bisa. Kemudian, oke, mungkin saya rasa cukup ya. Tolong nanti dibuat sendiri-sendiri, dipahami. Kalau tidak ada pertanyaan, kita mungkin break 3 menit ya. Kemudian kita lanjutkan dengan statistika.